Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita belajar dari surat Timotius. Saudara, dalam bagian ini saya akan bacakan satu bagian di dalam surat Timotius pasal 2, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit orang mengatakan bahwa ia gak punya apa-apa, ia gak cukup baik, ia gak punya keahlian tertentu, ia bahkan berkata ia gak fasilida untuk melayani Tuhan. Semua pemikiran tersebut tidaklah benar, sebab ada satu hal yang bisa dilakukan oleh semua orang, yaitu berdoa. Bahkan termasuk anak kecil, dengan kata-katanya yang sederhana, ia dapat berdoa. Ya, semua orang bisa berdoa. Jangan khawatir kalau kata-katamu itu nggak sefasih seperti rohaniwan, seperti majelis atau pengurus gereja. Saudara, dalam visi gereja, yaitu menjadi jemaat yang mengasihi Kristus secara dewasa, salah satu poin dalam misinya adalah kesaksian dalam karakter. Artinya ketika kita berdoa bagi orang lain dan para pemimpin, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pun menjadi kesaksian dan pemberitaan keselamatan akan kasih daripada Tuhan. Saudara, saya percaya saudara tentu pernah mengalami betapa dahsyatnya kuasa doa itu, dan mungkin saudara juga mengalaminya. Dan saudara, jika kita memahami akan pentingnya doa dari sudut pandang ini, saudara, percayalah bahwa kehidupan doa Bapak Saudara tidak akan pernah membosankan lagi. Sebab kita tahu dan kita mengerti betapa besar dampak daripada kita berdoa bagi orang lain. Saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, dan dia mengingatkan kepada Timotius berdoa bagi orang lain, berdoa bagi penguasa, berdoa bagi pemimpin, dan sebagainya. Oleh karena itu saudara, mari hari ini luangkan waktu khusus saudara untuk mendoakan orang lain. Berdoa bagi anggota keluarga, berdoa bagi rekan kerja, berdoa bagi sahabat, berdoa bagi kolega, berdoa bagi tetangga, dan sebagainya. Dan tidak berhenti sampai di sana, saudara. Saudara bisa berdoa juga untuk para pemimpin saudara, baik itu para rohaniwan, majelis, pengurus gereja, bahkan pimpinan di tempat saudara bekerja. Saudara bisa berdoa bagi setiap mereka. Dan terpenting juga saudara, berdoa bagi pemerintah. Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, mari kita terus berdoa mendukung pemerintah agar kiranya Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan untuk mengambil keputusan dan bagi kepentingan daripada bangsa ini. Oleh karena itu saudara, waktu kita berdoa bagi orang lain, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai setiap kita, semua orang percaya, semua murid-murid Tuhan, berdoa bagi orang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh belajar untuk mendoakan orang lain. Supaya kami belajar ya Tuhan, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu tetangga kami, keluarga kami, sanak famili kami. Bahkan kami berdoa bagi rohaniwan-rohaniwan yang melayani di gereja, pengurus gereja, majelis. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi pemerintah. Engkau memberkati Tuhan untuk Bapak Joko Widodo, untuk Bapak Kiai Haji Maruf Amin dan seluruh jajaran pemerintah baik yang di pusat sampai daerah Tuhan. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka untuk mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk mensejahterakan secara khusus di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati Tuhan bagi saudara-saudara kami. Engkau berkati Tuhan untuk setiap staf, karyawan yang bekerja di dalam gereja ini. Engkau berkati Tuhan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.